Apalagi 5 kali sehari teriak, teriak, teriak. Wah, ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kali ini saya mau ngereaksi lagi kelakuan orang-orang kafir yang menghina agama Islam. Selama ini muslim-muslim yang tegas ya membela agama Islam, menegakkan tauhid, dicap sebagai radikal, dicap sebagai garis keras. Padahal fakta lapangan, fakta jejak digital membuktikan bahwa kalangan kaum kafir yang selalu berbuat radikal di sosial media, bahkan di mana-mana. Di Indonesia ini sendiri sebenarnya bukti bahwasanya umat Islam itu tidak memerangi kaum kafir. Umat Islam berperang itu kalau agamanya diserang. Kalau memang umat Islam ini memerangi kaum kafir, mustahil ada orang-orang kafir bertahun-tahun di negara kita sebagai minoritas. Tapi kalau misalnya dibalik, di Indonesia yang mayoritas adalah kaum kafir, sementara yang minoritas adalah kaum muslimin. Kira-kira yang muslim ini diapain sama mereka yang sebagai mayoritas kaum kafir di Indonesia? Ya paling tidak kita akan diusir berdasarkan apa yang kita lihat ya, kelakuan-kelakuan mereka di sosial media. Coba kita simak ya kelakuan mereka di sosial media. Nah, ini adalah penista agama yang menjadi DPO sejak lama. Ini lari ke Amerika, yaitu Saifuddin Ibrahim. Sampai luntang-lantung dia di Amerika jadi pemulung, ikut-ikutan sama imigran gelap di Amerika. Bahkan kabarnya udah kena HIV juga nih orang ya. Coba kita simak ya videonya. Bahkan yang mereka sembah itu, mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, apa kabar, apa kabar. Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Pakai WA kan bisa. Itu sudah waktunya kita sholat zuhur. Cepat tinggalkan tugas. Kan bisa begitu. Daripada pakai toa. Polusi kuping, polusi udara. Kan bodoh sekali nih bangsa. Sampai dia ngucapin ya kata-kata bodoh sekali, terus ya aduh saya nggak bisa nyontohin, pokoknya jelek banget ucapannya ya. Di satu state nggak boleh melihara ayam karena mengganggu. Ayam aja nggak boleh dipelihara. Apalagi 5 kali sehari teriak, teriak, teriak. Wah, ngawur, mengganggu orang sakit gigi aja. Saifuddin Ibrahim ini kan murtadin, dia berawal dari Islam terus murtad jadi Kristiani gitu ya. Mustahil dia nggak tahu azan itu fungsinya untuk apa. Azan itu bukan untuk manggil Allah, azan itu bukan untuk manggil Tuhan, azan itu pengingat waktu masuknya sholat. Azan itu untuk memanggil umat Islam sholat ke masjid. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Saifuddin ini bukan nggak tahu fungsi azan itu untuk apa. Dia tahu sebenarnya, tapi memang dia itu Saifuddin Ibrahim tujuannya adalah untuk menghina, menghujat agama Islam. Itulah memang cara-cara mereka, framing buruk terhadap agama Islam di sosial media. Makanya harus ada juga pemuda-pemuda Islam yang memainkan sosial media, membantah framingan buruk mereka terhadap agama Islam. Nah, ini juga termasuk framingan buruk nih dari penista agama, yaitu Joseph Paul Zhang. Ini juga DPO ya, kayaknya ini udah pernah dilaporkan ke polisi juga, dan ini kabarnya lari ke Jerman teman-teman. Di sini dia mengupload sebuah video dengan judul penyembahan kepada habaib. Ya, terus di sini dia tulisin nih, ritual Islam penyembahan kepada para habaib. Coba kita lihat videonya, apa yang dia maksud penyembahan kepada para habaib ya. Lihat, itu bukan menyembah. Santri-santri itu bukan menyembah foto yang ada di depannya. Mereka itu sedang latihan hadroh dan diiringi dengan tari-tarian. Tapi seolah-olah dibuat umat Islam menyembah manusia, menyembah foto. Itu kan jahat banget mereka ya. Coba kita lihat komen-komennya ya. Nih, ini yang namanya menyembah manusia atau habaib gitu ya. Padahal bukan menyembah manusia, itu bukan menyembah habaib, itu sedang latihan hadroh gitu loh. Penyembahan foto habaib, bukan menyembah foto, itu latihan hadroh, tapi di depannya ada foto. Dan gerakan-gerakan tariannya ada yang sujud, ada yang bersedekap tangannya seperti itu.
lebih parah dari penyembah berhala. Astagfirullah, segitunya ya framing mereka terhadap agama Islam. Makanya saya di channel ini kalau menemukan video-video yang tidak lazim, sekiranya video yang terlihat aneh dilakukan oleh umat Islam, langsung saya reaksi, langsung saya beri klarifikasi. Ini seperti ini loh videonya. Kalau menyimpang saya katakan ini menyimpang, ini bukan ajaran agama Islam. Karena kalau tidak kita reaksi duluan, akan direaksi duluan oleh orang kafir dan agama kita akan di framing buruk oleh mereka. Seperti video-video pengajian dangdutan itu, kalau nggak ada muslim yang meluruskan mengenai video itu, tidak ada yang menjelaskan bahwa itu melanggar syariat Islam, akan di framing buruk oleh orang-orang kafir. Kemarin kan saya juga mereaksi video seorang ustadz atau oknum gus gitulah, bagi-bagi BH kepada santriwati, itu juga di framing buruk oleh mereka. Nah, ini videonya diupload di channel mereka. Ini jelas ya, nama channelnya Yesus adalah Tuhan ya, gitu ya. Pokoknya lah itulah channel YouTube-nya. Terus di sini dikasih judul Ustadz suka pegang BH wanita, bantuan ini gelem ustadznya. Apa ini judulnya, nggak paham saya. Pokoknya framing buruk gitu ya. Nah, ini videonya, coba disimak. Video ini udah saya reaksi kemarin dan udah saya jelaskan bahwa ini bukan ajaran agama Islam yang seperti ini. Ya, ini santri-santriwatinya dibagi-bagiin BH gitu ya. Sepertinya ini memang di tempat asramanya putri, karena nggak ada pria yang di sana selain ya bapak ini yang di sana. Sayang sekali ya video ini sampai akhirnya menjadi framingan buruk oleh kaum-kaum kafir. Dan kita lihat nih ya, komentar-komentarnya kurang ajar di sini, semua menghinakan agama Islam, teman-teman. Setelah bagi terus diremes-remes malamnya. Astagfirullah. Semoga tidak ada lagi pesantren yang seperti itu ya, karena dampak buruknya amat sangat besar sekali terhadap citra agama Islam. Ditambah lagi itu di framing-framing sama orang-orang kafir. Padahal di dalam ajaran agama Islam itu tegas sekali teman-teman ya, hukum mengenai sesama lawan jenisnya, mulai dari menundukkan pandangan mata, dilarang berkhalwat, berdua-duaan dengan orang yang bukan mahramnya, menjaga interaksi-interaksi yang berbahaya, interaksi yang tidak perlu hanya akan menimbulkan fitnah, hanya akan menjadi jalan menuju zina dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah tegas sekali, wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Bukan jangan melakukan, tapi sekedar mendekati aja udah nggak boleh teman-teman. Disebutkan itu perbuatan keji, itu jalan menuju hal keburukan. Jadi kalau ada yang melanggar ya bukan ajarannya yang salah, bukan agamanya yang salah, tetapi oknumnya itulah yang salah, pribadinya dia itulah yang salah. Namun memang karena orang kafir ini kan tujuannya mereka untuk framing, untuk keburukan. Mereka tidak peduli ajaran agama Islam sebenarnya seperti apa, yang penting framing buruk. Maka dari itu jangan mendiamkan hal-hal semacam ini, karena kalau didiamkan semakin melunjak, semakin parah lagi framingan mereka terhadap agama Islam. Lakukan pembelaan apapun yang bisa kita perbuat untuk agama kita. Kalau kita hanya bisa berkomentar, komentarlah kepada mereka itu, peringati mereka itu. Kalau kita bisa mengcounter videonya dengan reaksi, maka reaksilah videonya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membela agama kita, lakukanlah. Karena diamnya kita pun bisa jadi akan dipertanyakan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.